hari kembali saya mau menyapa untuk saudara yang ada di benua Australia. Ada PLC Melbourne dan jemaat Sydney. Dan juga di sana ada PA Peniel, tepatnya di kota Melbourne dan Brisbane. Untuk itu kita sapa mereka. Salam. Haleluya, kita kembali ke Indonesia. Ya, ada JKI Zoe Life Bandung dan juga JKI Zoe Life Citra Raya Tangerang. Semuanya ada di wilayah Jawa Barat. Mari kita sapa mereka. Salam. Haleluya. Dan juga kami mau menyapa untuk pemahaman Alkitab Peniel. Ada di beberapa kota ya di Pulau Jawa ini. Ada di Jawa Tengah, di Semarang, Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri, dan Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan. Dan ada di kota ini yang dimana Zoe Life, yaitu kota Jakarta. Iya, kita mau menyapa juga untuk fellowship hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam YPKB Jabodetabek dan juga YPKB Rotendao, dan juga ada YPKB Sulawesi Tengah, tepatnya di Kepulauan Banggai dan Pulau Peling. Mari kita sapa mereka. Salam. Dan juga untuk saudara-saudara terkasih yang menyaksikan akan tayangan ini, biarlah damai berkat kita miliki bersama-sama di saat kita menikmati akan rangkaian ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya, haleluya. Mari sebelum kita memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan yang penuh kasih, Bapa yang baik, mari kita berdoa. Tak putus-putusnya kami bersyukur di minggu kedua ini kembali kami ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan dan kemurahan, rahmat, kasih setia Tuhan Bapa yang baik itu yang selalu ada menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah Tuhan dalam waktu-waktu ini kami dapat duduk, kami dapat fokus, dan kami dapat mengekspresikan rasa syukur kami lewat setiap pujian, penyembahan kami. Biarlah Engkau saja yang disukakan Tuhan. Dan kami tahu kami siap menerima berkat yang daripada-Mu yang akan disampaikan melalui hamba-Mu nanti dalam pemberitaan firman Tuhan. Hati kami siap Tuhan, hati kami siap. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tahbiskan ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Haleluya, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Ya, saya percaya kalau tahun lalu 2021 pemeliharaannya sempurna, demikian di tahun yang baru ini kita sudah merasakan kasih setianya. Jadi tetap percaya saudaraku, kita memiliki Allah yang besar, yang sungguh amat besar. Katakan amin. Amin. Haleluya. Katakan, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Mari sekali lagi katakan, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Mari lebih lagi katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar.
besar. Yes. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Mari saudaraku, biar kamu guys. Mari yang di rumah, yang di Australia, bertepuk tangan ikuti irama ini. Katakan, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Haleluya. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Yes. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Oh terima kasih Tuhan. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi, kita hidup dalam kasih-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Hey. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Marilah kita puji Dia, marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Marilah kita puji Dia, marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, oh haleluya, besarkan namanya. Mari saudaraku yang di rumah, bertepuk tangan yuk. Dia saja Tuhan yang ditinggikan, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Dia. Katakan, Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Hosana, 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 Hosana yang ditinggi. Hosana, 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 Hosana yang ditinggi. Mari angkat kedua tanganmu. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, ku
puji namamu, hatiku bersyukur, ku tinggikan kau Allahku, hosana yang ditinggi. Biarkan musik saudaraku, mari dalam keceriaan di awal tahun ini kita bersuka cita. Yang mau menari bagi dia, mari bangkit berdiri. Hanya dia saja. Haleluya. Di saat dia memasuki Yerusalem dikatakan bahwa segala pujian, semua kain-kain dibentangkan di saat yang maha tinggi memasuki akan kota itu. Biarlah tahun ini bersama-sama dengan dia kita nyatakan sekali lagi, hosana, 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 hosana yang ditinggi. Hosana, hosana, hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, ku puji namamu, hatiku bersyukur, ku tinggikan kau Allahku, hosana yang ditinggi. Sekali lagi katakan, ku puji namamu, hatiku bersyukur, ku tinggikan kau Allahku, hosana yang ditinggi, hosana yang ditinggi, hosana yang ditinggi. Haleluya. Dua Korintus 5 berbunyi demikian, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Selanjutnya bilang, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Haleluya. Biarlah di awal tahun ini saudara, pengharapan setiap kita, percaya kita hanya kepada Dia pribadi yang besar, yang dahsyat, yang heran. Biarlah kita sama-sama mau saling mengingatkan satu sama lain untuk berharap sepenuhnya hanya kepada Dia yang sudah terbukti kembali di tahun yang lalu. Kita ada karena kasih-Nya. Terima kasih, terima kasih, kami terus percaya hanya kepadamu, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, tak pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada bagi setiap kami selamanya. Haleluya. Haleluya. Mari nyatakan pujian ini. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada
dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersepakat Tuhan tetap menaruh percaya atas kuasa-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah apapun keadaan di depan kami. Dalam kesesakan kami akan kuat bersama dengan Engkau. Engkau yang terus memampukan setiap kami. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Mari. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi nyatakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Inilah pengakuan kami Tuhan, yang telah berjanji dan Engkau Tuhan yang
melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kami percaya pemeliharaanmu sempurna atas setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau sampai pada detik ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan-Mu. Dan Engkau yang akan terus memampukan setiap kami. Engkau akan membuka jalan-jalan yang tertutup bagi setiap kami. Engkau akan melancarkan setiap kami untuk mengalami Engkau dari hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur. Sebab itu Tuhan, sehingga biarlah Engkau dapati, ini merupakan doa kami. Doa kami, sekali lagi saudaraku katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. sekali lagi, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. mari lebih lagi nyatakan saudaraku, Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. yang wanita berdoa, biarlah yang pria nyatakan sekali lagi pujian ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yang pria sekali lagi nyatakan, Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku
sama-sama menepati, katakan. Menepati janji-janjimu, Menepati janjimu, menepati janji-janjimu. kami percaya Engkau Tuhan yang tak pernah mengingkari akan janjimu Tuhan. Di saat Engkau berkata itu adalah firman, firman ya dan amin. Ini kami Tuhan. Saudaraku, biarlah kembali di minggu ini kita mau menyatakan, kita mau bersuah. Biarlah setiap kata-kata yang ada di layar TV, handphone, media yang ada di depanmu, mari kita bersepakat bersama-sama di dalam unity. Kita mau menyatakan, kita mau mendeklarasikan pernyataan iman kita. Mari saudaraku, mari sambil kita membuka kedua tangan kita, maka itu terjadi apa yang kita katakan. Haleluya, haleluya. Dalam hitungan 3, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1, firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus sesudah bangkit dari orang mati. Tidak mati lagi. Maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani, telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita. Kami percaya dan setuju dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Dia Tuhan yang selalu ada. Dia Tuhan yang selalu beserta kita. Dia juga Tuhan yang menjadi harapan setiap kita. Mari saudaraku katakan, dalam segala keadaan Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku.
Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Terima kasih Engkau jawaban dalam kehidupan kami, saudaraku. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada bagi setiap kami. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawab. Mari sekali lagi saudaraku nyatakan, Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Selalu kau jawabannya. Sekali lagi nyatakan, Selalu kau jawabannya. Dia saja yang menjadi jawaban setiap kita. Dan jawabannya kita selalu dapati lewat setiap apa yang Dia sampaikan. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dan kita akan terus mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan supaya roh kita dipenuhi dengan kebenaran firman, dan setelah roh kita penuh akan mengalir ke dalam jiwa kita, dan tatkala jiwa kita penuh maka akan mengalir ke tubuh kita, dan tatkala tubuh kita sudah penuh, itu tandanya apa yang kita percaya, yang kita akui akan terjadi, terrealisasi di dalam hidup kita. Ini adalah hukum roh yang kita harus tangkap dan pahami. Oke, saya akan ajak Anda berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, yang membuat setiap kami, dimanapun kami berada, kami boleh mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Dan firman-Mu berkata, tatkala kami mengerti kebenaran firman-Mu, pengertian kami ini akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Tuhan, ini adalah iman kami dan kami percaya. Kami juga setuju apa yang kami mengerti akan membuat kami dibebaskan
dari semua belenggu, semua ikatan, apapun namanya dan dari manapun datangnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, saya akan membawakan firman kali ini dengan saya beri judul Jalan untuk Menjadi Pemenang. Ya. Saya akan ambil dari Galatia pasal yang kelima. Kita akan membaca dari ayat yang pertama, tapi tidak secara urut. Ya, saya loncat-loncat supaya waktu kita nggak habis karena membaca firman. Galatia 5 ayat 1, firman Tuhan berkata begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Nah, di sini dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ada dua jalan. Yang pertama, Kristus telah memerdekakan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu berdirilah teguh. Ini adalah respon kita. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, ada dua hal yang harus kita tahu. Kita pengen Tuhan memerdekakan kita. Yang pertama, Tuhan sudah memperkatakannya terlebih dahulu. Karena Tuhan ingin Anda dan saya betul-betul merdeka. Dan yang kedua adalah sikap kita, respon kita. Kita harus berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk, ya. Kita sudah sering mendengar kata kuk. Kuk itu digambarkan sebagai sebuah kayu yang dipakai oleh lembu, sapi, ya, kerbau, ditaruh di lehernya. Jadi kuknya itu sudah berbentuk bukan kayu yang lurus, tapi yang sudah berbentuk sesuai dengan anatomi lembu, sapi maupun kerbau. Ditaruh di situ, kemudian barulah nanti dipasang kayu lagi untuk menarik kereta di belakangnya. Ya. Nah, itulah kuk. Ya. Sekarang kita sudah membaca bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ya. Ini keinginan setiap orang. Kita ingin merdeka. Merdeka dari apa? Dari belenggu. Ya. Setiap manusia ada belenggu masing-masing. Belenggu kemiskinan, belenggu kegagalan, belenggu ditolak oleh lingkungan, belenggu dibuli, belenggu kebangkrutan. Ya. Saya pernah berjumpa dengan seorang pengusaha. Dia bertanya, saya sudah melakukan prinsip-prinsip berbisnis. Tetapi prinsip berbisnis ini bukan jalan dan tidak memberikan jaminan, tapi paling tidak membuat kita bisa berhasil. Saya sudah ikutin, bahkan saya memanggil konsultan-konsultan. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Kita begitu mengalami kenaikan yang nggak begitu signifikan. Tidak lama setelah itu terjadilah sesuatu yang di luar nalar, di luar pikiran, dan akhirnya bangkrut lagi. Ya. Dan dia mencoba untuk bangkit lagi, dan akhirnya, akhir ceritanya, dia berkata, aku lelah, aku capek. Nah, apa sesungguhnya yang terjadi di sini? Yang sesungguhnya yang terjadi di sini adalah saya melihat dari dalam alam roh terlebih dahulu. Ya. Nah, kita melihat tadi di dalam ayat yang pertama dari Galatia 5, di sini dikatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus sebagai penguasa, Kristus sebagai Tuhan, Kristus sebagai yang mencipta alam semesta ini, dia berkata bahwa
Dia menginginkan Anda dan saya merdeka. Ketetapan itu sudah dibuat, Anda harus merdeka. Ya. Kemudian kita melihat persyaratan yang harus kita kerjakan, respon yang harus kita lakukan. Dikatakan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berdirilah teguh artinya kita disuruh mantap, tidak goyah. Ini adalah sikap kita. Kita harus memiliki itu. Ketentuannya sudah Yesus katakan. Yesus sudah menyetujui bahwa kita semuanya harus merdeka. Merdeka dari yang tadi sudah saya sampaikan, kegagalan, kemiskinan, kebangkrutan. Ya, kita harus merdeka dari situ. Tetapi sikap kita ini sangat penting. Dan kita tidak boleh goyah. Kita harus mantap. Karena Yesus yang memperkatakannya. Sementara kalau kita melihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian ayat yang kedua. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya. Kemudian ayat ketiga dikatakan bahwa firman inilah yang membentuk semuanya. Yang menjadikan semuanya. Siapakah firman ini? Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan firman itu yang tadi adalah disebutkan di dalam ayat 1, yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini firman juga yang mencipta. Firman itu sekarang menjadi daging. Firman itu sudah menjadi daging. Bukan akan menjadi daging, sudah. Dan kita mengenal firman yang menjadi daging tadi adalah Yesus Kristus. Firman yang menjadi daging itu sudah menciptakan. Semua diciptakan oleh firman itu. Dan sekarang, firman ini sekarang sudah menjadi daging. Yang kita peringati dengan Natal. Firman itu sudah menjadi daging. Dan sekarang firman itu berfirman bahwa Dia menginginkan Anda dan saya merdeka. Itu menjadi satu ketetapan yang sudah disampaikan dan harus terjadi. Karena di dalam Yesaya berkata, tatkala Tuhan itu berfirman, firman yang disampaikan itu harus mengerjakan apa yang Dia firmankan. Tidak boleh kembali dengan sia-sia. Artinya sebelum terjadi, tidak boleh kembali. Artinya firman yang dikatakan itu harus jadi. Nah, di dalam ayat yang pertama dari Galatia pasal yang kelima ini kita mengerti bahwa Kristus telah memerdekakan Anda dan saya. Ketetapan ini sudah dibuat. Maka Anda dan saya harus merespon. Responnya harus mantap dengan apa yang Yesus katakan. Dia adalah sang pencipta yang mencipta alam semesta ini hanya dengan berkata. Dia berkata, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Inilah Yesus yang kita kenal. Sebelum itu dia adalah firman yang bersama-sama dengan Allah. Jadi jangan pernah goyah. Ini prinsip yang pertama. Jangan pernah goyah. Yang prinsip yang kedua, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Atau dengan bahasa yang lain, jangan terjerat lagi. Ya. Nah, pertanyaannya, kita sudah mantap, apa bisa kita terjerat lagi? Ya, inilah yang harus saya sampaikan kepada Anda. Ya. Tatkala kita sedang mempraktekkan, kita menyatakan kemantapan kita berdiri teguh, kita tidak mau dikuasai oleh kuk perhambaan lagi. Tetapi sikonnya, ya, kita tidak mempunyai pengertian bagaimana ngerubah sikon itu. Akhirnya kita tergantung dengan situasi dan kondisi. Ya. Dan banyak orang yang kalah tatkala menghadapi situasi kondisi. Saya pernah bertanya, kenapa Anda kalah? Ya, situasi kondisi ini
tiba-tiba datang begitu saja. Dan tatkala kami mencoba mempraktekkan perkataan-perkataan, sepertinya nggak goyah, seperti batu yang begitu besar. Nah, saya berkata, oke, pernahkah Anda mendengar Yesus berkata, kalau kamu percaya, kamu bisa berkata kepada gunung ini, pindah, dan dia akan pindah? Nah, dia menjawab, saya sudah mempraktekannya, tetapi sepertinya tidak terjadi apa-apa. Nah, sekarang situasi dan kondisi inilah yang harus kita perangi. Bagaimana memerangi situasi dan kondisi? Jawabannya satu, memperkatakan yang Tuhan janjikan. Tadi di dalam ayat pertama sudah kita baca, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi dimulai dari Kristus sudah membuat keputusan dan memperkatakan firman-Nya bahwa kita harus merdeka. Jadi untuk menjadi merdeka, kita sudah mempunyai basicnya, dasarnya itu. Nah sekarang kembali lagi, bagaimana kita perang dengan situasi dan kondisi? Ya. Pada waktu kondisi buruk datang, yang harus kita katakan adalah kita memperkatakan firman. Ya. Oke, saya akan memberikan satu contoh. Katakanlah situasi kondisi sedang menghadang hidup kita. Kita harus katakan dalam nama Yesus sesuai dengan Galatia 5 ayat 1. Yesus sudah membuat keputusan bahwa Yesus telah menyetujui memerdekakan saya. Sebutkan namamu. Ya. Kita katakan dasar kita adalah Yesus Kristus sudah membuat keputusan dan kita ada di situ. Yang kedua kita katakan bahwa demi nama Yesus, aku katakan bahwa sekarang aku berdiri teguh, aku tidak goyah. Karena aku berdiri atas perkataan Yesus. Yesus sudah setuju membuat aku bebas. Aku dimerdekakan dari belenggu-belenggu kegagalan. Katakan, yang membelenggu ini apa? Gagal. Yang membelenggu ini apa? Kesusahan. Yang membelenggu ini apa? Kemiskinan. Katakan, Yesus sudah setuju, aku dibebaskan dari kemiskinan. Yesus sudah setuju, maka dia membuat ketetapan di dalam Galatia 5 ayat 1. Katakan, inilah yang Yesus katakan dan aku percaya. Aku juga setuju apa yang Yesus katakan terjadi dalam hidup saya. Ya. Seperti judul yang sudah saya sampaikan, bahwa kita sedang mempelajari jalan untuk menjadi pemenang. Ya, kalau kita sudah ngerti bahwa Tuhan menginginkan Anda dan saya menjadi pemenang. Menang dari apa? Dari ikatan belenggu. Apapun namanya. Dari manapun datangnya. Yesus sudah setuju. Nah, yang dibutuhkan oleh Yesus adalah iman. Apa imanmu? Ya. Banyak orang-orang Kristen yang saya jumpai, mereka terlampau manja, ya. Manja. Jadi tatkala kondisi manja menguasai hidupnya, ini yang agak merepotkan. Sementara Tuhan menginginkan Anda ini Kristen dewasa. Tatkala Yesus katakan, peganglah teguh, kita harus pegang teguh. Ya. Jangan ragu-ragu, kita jangan ragu-ragu. Sementara kalau orang manja, saya sudah nyoba Pak, tapi kalah saya. Oh haleluya. Kalau menghadapi orang seperti ini, saya gambarkan ya, tatkala ada orang yang lagi belajar berenang. Masuk ke kolam 4 meter. Ya. Dia tahu ini kolam 4 meter. Wah, kalau sampai masuk ke dalam bahaya ini. Ya. Kemudian dia sudah diajarin bagaimana cara menggerakkan tangannya. Ya, atau cara gaya kata. Ya. Begitu. Tapi kalau orang itu dikuasai rasa takut, gaya itu semua dilakukan tapi tanpa efek. Ya. Tanpa efek. Begitu. Nah inilah yang mengganggu hidup kita. Ya. Saya berharap Anda mulai ngerti di sini. Kalau Yesus sudah berkatakan, teguh, jangan goyah, mantap. Anda harus ngomong kepada dirimu sendiri. Jiwaku, mantaplah.
jangan goyah. Tuhan ada di pihakku. Oh, haleluya. Ya, kalau Anda ngerti rahasia ini, inilah jalan yang harus Anda tempuh. Ya. Nah, kembali lagi. Dikatakan di situ, tatkala situasi dan kondisi buruk datang, yang Anda lakukan hanya satu, memperkatakan janjinya Tuhan. Jangan goyah dan jangan merasa yang kamu katakan itu nothing, tidak ada powernya. Anda harus terus adu wibawa. Anda menggunakan wibawanya Kristus. Situasi kondisi ini adalah wibawanya roh-roh jahat. Nah, terus gimana? Terus katakan. Jangan hanya mengatakan sekali aja. Jangan. Anda katakan berulang kali bila perlu, dalam sehari 50 kali. Bila perlu. Anda katakan terus. Karena yang dibutuhkan adalah respon positif dari Anda. Sementara Yesus sudah melakukan, yaitu membuat ketentuan itu. Oke, sekarang saya akan ajak Anda melihat di dalam ayatnya yang kelima. Ayat 5 berkata, sebab oleh roh. Lah, roh apa ini? Oke, nanti kita pelajari. Dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Kebenaran yang kita harapkan apa? Janjinya Yesus. Ya. Sekarang dikatakan sebab oleh roh. Oke, sekarang saya mau ajak Anda untuk melihat Yohanes 6:63. Ya. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, apa? Perkataan yang Yesus katakan kepada kita apa? Firman-Nya adalah roh dan hidup. Roh yang memberi hidup. Jadi kita kembali kepada Galatia 5 ayat yang kelima. Sebab oleh roh, oleh janji-janji Yesus, oleh perkataan Yesus, dan karena imanmu kepada perkataan Yesus, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Apa itu kebenaran yang kita harapkan? Janji Tuhan melepaskan, memerdekakan kita dari semua belenggu. Belenggu kegagalan, belenggu kemiskinan, belenggu tidak dihargai orang. Oh, haleluya. Itu yang kita harapkan. Tapi yang Anda harapkan ini tidak akan terjadi kalau Anda tidak ngerti janjinya Tuhan. Dan janjinya Kristus tadilah yang harus kita perkatakan. Saya berharap ini akan membuat Anda paham. Oke, haleluya. Ya, saya berharap breakthrough akan terjadi. Yesus dengan janjinya, perkataan itu sudah ada. Itu sebabnya kita harus perkatakan. Dengan iman kita, Anda memiliki iman. Bagaimana dengan apa yang Yesus katakan? Anda percaya? Kalau Anda percaya, perkatakan kembali. Ya, perkatakan kembali. Kita sudah belajar banyak soal ini. Ya, saya berharap Anda mulai mempraktekkan. Ya. Dan tatkala Anda mulai sambil menantikan yang kita harapkan tadi, Anda mulai memperkatakan, jangan lupa berkata, seperti respon Maria yang sudah kita pelajari beberapa minggu di belakang kita. Kita melihat Maria berkata, respon Maria terhadap perkataan Gabriel, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Terjadilah seperti yang kau katakan itu dalam hidupku. Dengan kata lain, aku setuju dengan perkataanmu itu. Oh, haleluya. Sekarang kita loncat lagi ke ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Wow. Ayat 13 meneguhkan, Anda dan saya sudah dipanggil untuk merdeka.
Bukan untuk menjadi orang yang gagal, bukan menjadi orang yang kalah. No, Anda dan saya memang telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Oh, haleluya. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Anda sudah dipanggil untuk merdeka. Wow. Tapi kemerdekaan ini nggak boleh semena-mena. Apalagi melakukan hal-hal yang berkaitan dengan salah dan dosa. Tetapi panggilan kita ini untuk melayani seorang akan yang lain. Melayani orang-orang di luar sana dengan kasih. Yaitu apa? Meyakinkan mereka bahwa mereka juga sudah dimerdekakan. Oh, haleluya. Saya pernah menghadapi seseorang, ya. Dia berkata bahwa dia sudah mengikuti apa yang Pak Obed katakan. Ya, suruh pengakuan sudah, suruh doa subuh sudah. Tapi nggak terjadi apa-apa tuh, katanya begitu. Oh, haleluya. Tatkala saya mendengar respon seperti itu, aduh, gimana lagi apa yang harus saya lakukan? Ya. Sementara banyak teman-teman dari kota-kota lain yang ikut pemahaman Alkitab, mereka hari-hari ini excited sekali menceritakan, Pak, saya butuh Roma. Dan akhirnya Tuhan kasih. Tuhan memberikannya melalui teman. Dan teman ini bukan teman akrab, bukan teman bermain masih kecil, enggak. Ya teman begitu aja, karena kami di kota yang gak begitu gede, jadi kita mengenal. Dan akhirnya rumahnya dia ini adalah rumah yang cukup gede, tanahnya hampir 500 meter persegi. Dan dia disuruh jaga rumah itu. Dan dia boleh, mereka ini yang mendapatkan rumah itu, untuk mengelola halamannya, untuk jualan kuliner. Wow. Dia hanya memperkatakan. Dan dia tatkala memperkatakan itu bukan cuma sekali, berulang kali memperkatakan itu. Dan terjadilah sesuatu. Ya. Dan ini bukan kebetulan, ini di salah satu kota A katakanlah. Di kota B juga begitu. Di kota C juga begitu. Oh, haleluya, saya melihat ya, tatkala mereka betul-betul tatkala dibimbing dan dia menerima bimbingan itu dengan kerelaan dan mulai mempraktekannya. Dan bukan cuma soal rumah, soal bisnis. Oh, haleluya. Ya. Bukan cuma soal rumah dan bisnis, tapi kebiasaan anak. Ya, anaknya sudah dewasa dan dia minta dimodali, kemudian dibuatkan satu bisnis. Dan anak ini waktu ngomong sama orang tuanya, dia mempunyai kebiasaan membuang-buang waktunya sampai subuh hanya bermain game. Nah, orang tuanya mikir, ini kalau investasi kontrak sekian, barang-barangnya sekian, ini kira-kira modalnya sekian, apa bisa balik kalau anak ini tidak konsentrasi dalam berbisnis tapi hanya bermain game? Oh, haleluya. Nah, kami membimbing, mulai bernubuat untuk anakmu. Bernubuat itu apa? Bernubuat itu memperkatakan hal-hal yang baik, yang sewajarnya dan seharusnya dikerjakan oleh anakmu. Perkatakan itu. Jangan melihat, jangan memperkatakan apa yang dilihat oleh matamu. Yang dilihat oleh matamu adalah dia main begini sampai tengah malam. Oke, walaupun kamarnya dikunci, tapi kan sinar lampu itu kelihatan. Jadi belum tidur dia. Padahal jam sudah jam 1, jam 2. Lah ngapain? Ya ternyata main game. Bagaimana? Sudah dimodalin sekian besar dan anak itu begitu. Kami ajarin, ayo mulai bernubuat, perkatakan apa yang kamu rindu untuk mengatakan. Seperti yang tadi dikatakan, Yesus sudah memerdekakan anakmu juga, bukan? Perkatakan bahwa anakmu merespon, puji Tuhan, dalam waktu tidak lama
terjadi perubahan. Dia berkata kepada orang tuanya, dia mau jual ini. Udah, saya mau konsentrasi di bisnis. Hasil dari nubuat yang disampaikan. Oh, haleluya. Kita akan lihat ya. Tadi sudah sampai di dalam ayat yang ke-13 ya. Kemerdekaan sudah diberikan kepada kita. Kita sudah dipanggil untuk merdeka. Tidak ada orang yang terbelenggu dan tatkala dipanggil untuk merdeka tidak mau. Mestinya tidak ada, ya kan? Oke, yang kedua, kita harus memutuskan, yaitu untuk melayani orang-orang percaya. Kita harus memutuskan. Tuhan, Engkau sudah memerdekakan aku. Sekarang Kau memberi tugas kepadaku agar aku melayani orang-orang yang terbelenggu. Ya, Anda mungkin berkata, saya kan bisnismen, mana saya punya waktu? Oh, seminggu kamu membebaskan 1 orang, boleh. Seminggu mau membebaskan orang 2, boleh. Setiap hari 1, boleh. Tidak ada larangan. Nah, yang masih di dalam Galatia 5 ayat 3, ingat, jangan bermain-main dengan dosa. Oh, haleluya. Oke, sekarang kita akan sampai Galatia 5 ayat 16. Firman Tuhan berkata begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Loh, ketemu lagi dengan roh. Hiduplah oleh roh. Apa ini maksudnya? Hidup dengan memperkatakan perkataan Yesus. Hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Oh, haleluya. Hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh perkataan-perkataan yang Yesus katakan. Hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan mengikuti daging. Oh, jalan keluar yang luar biasa. Ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Wow. Ikatan belenggu sekuat apapun akan lepas oleh janji perkataan Yesus. Ya. Oh, puji Tuhan. Dalam pelayanan kami melihat semuanya itu. Tatkala ada anak muda pada waktu dia menjumpai saya berumur 31. Dan mungkin sekarang dia sudah berumur hampir 40. Waktu itu dia dibelenggu oleh seks maniak. Dan dia tidak bisa lepas. Dia bilang, tolong saya om, saya nggak bisa lepas. Kenapa nggak bisa lepas? Karena roh daging tadi dikasih makan. Dan akhirnya dia menguasai, tidak bisa lepas. Saya ajak dia untuk pengakuan, mengakui perkataan-perkataan Yesus. Bahwa dia sudah diberi kuasa sesuai dengan Lukas 9 ayat 1. Dia juga sudah diberi kuasa sesuai dengan Matius 10 ayat 1. Dia sudah diberi kuasa sesuai dengan Lukas 10 ayat 19. Saya katakan, perkatakan aja ini terus, ikutin saya. Nah, waktu dia mengikuti, kira-kira pengakuan itu bangsal 5 sampai 10 menit. Ngomong terus. Saya tanya, apa yang kamu rasakan di hatimu? Tenang. Oke. Ya, ketenangan itu bahasa dia. Tetapi bahasa Alkitab damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu adalah Yesus sendiri. Oh, haleluya. Damai sejahtera ini produksinya Yesus sendiri. Tatkala dia pengakuan dan dia damai sejahtera, berarti perkataan Yesus yang dia katakan tadi sudah masuk ke dalam rohnya. Nah, itulah. Kemudian kembali lagi ke ayat 16, Galatia 5 ya ayat 16. Hiduplah oleh roh, oleh perkataan Yesus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Wow. Ini jaminan yang Yesus berikan. Kamu memperkatakan perkataannya Yesus, maka kamu akan tidak akan menuruti daging. Kembali kepada anak muda tadi. Setelah dia damai, kemudian saya
ajak mengucapkan pengakuan bahwa tidak ada hubungan lagi dengan roh-roh yang dipelihara oleh kakeknya. Ya, kami katakan, ikutin. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saya mencium aroma busuknya luar biasa. Busuk ini adalah campuran aroma sampah yang sudah seminggu tidak diambil. Kemudian di situ ada bangkai-bangkai. Wow, aroma luar biasa. Itu muncul, ya, sehubungan dengan roh yang telah ditolaknya itu tadi. Ya. Hanya memperkatakan perkataan Yesus. Dan apa yang terjadi? Setelah itu dia merasakan lega, ya, merasakan kelegaan yang luar biasa. Singkat cerita, dia pulang. Kemudian saya bilang, andai kata kamu terjerat lagi, jangan diam, hubungi kami. Ya puji Tuhan, setelah itu sekitar 5-6 tahun yang lalu, ya berarti dari pelayanan yang saya lakukan itu 4 tahun lah kira-kira. Dia setelah 4 tahun kemudian dia ketemu dengan jodohnya dan dia menikah. Dia mengundang saya untuk hadir, tapi waktu itu saya ada di Melbourne, jadi tidak bisa hadir. Ya. Sudah terbukti, tatkala dia hidup oleh perkataannya Yesus, memperkatakan janjinya Yesus, maka dia tidak menuruti keinginan daging. Oh, haleluya. Ya, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Karena ini bertentangan. Keinginan roh, keinginan daging bertentangan, ya. Kemudian ayat yang ke-18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, dipimpin oleh perkataannya Yesus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kamu tidak di bawah hukum Taurat. Oh, haleluya. Jika kamu memberi diri dipimpin oleh perkataan Yesus. Dipimpin oleh perkataan Yesus yaitu tadi kita mengakui. Ya. Oke, itu 18. Sekarang kita masuk ke dalam ayat 19. Firman Tuhan berkata begini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oh, haleluya. Kita pernah mempelajari Kolose pasal yang ketiga. Saya ajak Anda untuk membuka Kolose pasal 3, ayat yang kelima. Ada hal-hal yang harus kita matikan, dan ada hal-hal yang harus kita buat. Ayat 5 berkata begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi Anda boleh mematikan yang ada di dalam dirimu, bukan di dalam diri orang lain. Yang ada di dalam dirimu. Apa? Segala sesuatu yang duniawi. Ya, di dalam Kolose hanya mencatat sedikit. Yang duniawi itu apa? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Suruh matikan. Nah, tadi kita sudah melihat Galatia 5 ayat 20-21 tadi, ya. Kemudian kita lihat ayat yang ke-8, Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Nah,
Ada yang dimatikan, ada yang dibuang. Apa yang dibuang? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu harus dibuang. Nah, kembali kepada Galatia tadi. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu cabul, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Ini tidak dipisahkan antara yang harus dimatikan sama dengan yang dibuang. Tidak jadi masalah Anda katakan semuanya dimatikan dan semuanya dibuang. Lebih aman, ya. Oke, kemudian kita lihat ayatnya yang ke-21. 21 berkata, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ada pesta pora di situ. Oh, apa nggak boleh pesta pora? Selalu yang ditanyakan kepada saya itu, Pak, boleh nggak kami pesta pora? Ya. Kalau hanya pesta-pesta makan minum begitu, itu biasa disebut pesta. Tapi kalau ada kalimat pora, berarti pestanya ini seru begitu ya. Oh, minum alkohol sampai mabuk, sampai lupa pulang. Oh, haleluya. Tetapi secara prinsip pesta dan pesta pora itu adalah sesuatu yang membuat Anda bersuka cita. Sesuatu yang Anda nikmati sukacita itu. Dan tatkala Anda sering melakukan hal-hal yang membuat Anda sukacita, sesungguhnya Anda sedang mengambil stok sukacitamu. Ya, tapi kan stok ini, ini sukacita saya, Pak. Boleh, no problem. Sukacita milikmu, ya betul. Tapi Anda harus tahu, dalam kehidupan kita ada dua stok yang tidak bisa diwakilkan, yaitu stok sukacita dan stok duka cita. Emangnya ayatnya ada, Pak? Ada. Oke, saya akan ajak Anda untuk melihat Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-90, ayatnya yang ke-15. Mazmur 90 ayat 15. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Buatlah seimbang, ya, hal-hal yang membuat kami bersukacita dan yang membuat kami berduka cita, ya, buatlah imbang. Oh, dari sini kita mendapatkan satu pelajaran bahwa Anda dan saya punya stok sukacita, juga stok duka cita. Oh, haleluya. Maunya sukacita terus, tidak bisa. Karena memang itulah yang harus diambil, ya, sukacita dan duka cita. Ya, kalau Anda ingin pesta terus, Anda mengambil sukacitamu. Nah, yang namanya stok itu ada batasnya. Ya, tidak ada stok yang tidak batas. Di sini ada batas. Yang sukacita ada batas, yang duka cita ada batas. Saya mengerti ayat ini sudah cukup lama. Dan saya sejak muda, saya sering mengisi waktu saya untuk puasa. Puasa itu nggak enak. Kenapa nggak enak? Saudara-saudara yang lain makan enak, saya menahan diri, nggak makan. Karena puasa saya kalau satu hari ya 24 jam saya nggak makan, nggak minum. Kalau 3 hari ya 3 hari, 3 kali 24 jam nggak makan, nggak minum. Dan waktu sebelum puasa saya sudah ngomong kepada Tuhan, Tuhan, saya mau mengambil stok duka cita saya, supaya duka cita saya habis. Nanti kalau sudah habis tinggal yang sukacita. Kan itu target kan. Saya nggak mau dari muda sukacitanya dihabisin. Waduh, nanti kalau sudah tua tinggal duka cita. Saya punya contoh orang dekat. Dari kecil dia sudah mengambil sukacitanya karena dia anak tunggal.
Oleh orang tuanya dibelikan barang-barang yang mewah. Oh, haleluya. Hari-hari ini umurnya kira-kira sekitar 60-an. Tapi sukacitanya habis. Bukan hari ini dia mengambilnya. Dia sudah cukup lama dari kecil sampai dia umur 40-an itu. Itu sukacitanya diambil habis-habisan. Setelah itu yang tersisa tinggal duka cita dan duka cita. Oh, haleluya. Oke, saudara-saudaraku, di sini kita membaca ya, pesta pora. Ayatnya yang ke-21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ya. Jadi stok sukacitanya dihabis-habisin. Nah, kalau sudah dihabisin nanti tuanya repot. Ya. Apa yang saya ceritakan ini fakta. Ya itulah yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Nah, terus gimana? Apakah orang seperti ini masih bisa? Masih. Kan nggak tahu hidupnya masih 5 tahun, masih 10 tahun, masih 20 tahun lagi. Nggak tahu kan? Habisin lagi lah stok duka citanya. Ya kan? Nah kalau stok duka cita sudah habis, terus gimana? Ini seperti sesuatu yang sudah hukumnya begitu. Ada sukacita, ada duka cita. Ya. Nah, prinsipnya mari kita selesaikan, kita habiskan yang duka cita itu. Tatkala Tuhan memerintahkan kita matikan, kita buang, kita matikan dan kita buang. Oh, haleluya. Sekarang sampai ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Anda menjadi milik Kristus, Anda menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Anda salibkan, tidak Anda ikutin. 25, jika kita hidup oleh roh, hidup oleh perkataannya Yesus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dipimpin oleh perkataan Yesus. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Tapi sebaliknya kita disuruh mengasihi. Oh, haleluya. Kita sampai kepada satu kesimpulan. Ada 2 hal yang harus kita pilih. Kita mau dipimpin oleh roh, yaitu perkataan-perkataan Yesus, dan kita akan menghasilkan buah. Atau kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kita nikmati sukacita duniawi itu. Dan firman Tuhan berkata, Anda tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Apa artinya? Artinya Anda bisa berhasil, Anda bisa sukses. Karena Tuhan sudah memberikannya. Tapi Tuhan mengingatkan, agar kita jangan sampai melakukan pemilihan yang salah. Ya. Oke, saya berharap ini akan memberkati Anda dan memberi wawasan kepada Anda. Ya. Tutup Alkitabmu, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau telah memberikan kepada kami jalan untuk menuju menjadi orang yang menang. Tuhan, demi nama Yesus kami mau masuk ke situ. Terima kasih untuk pewahyuan-Mu, hikmat-Mu, dan understanding-Mu. Dan sekarang kami katakan demi nama Yesus, kebenaran ini sudah kami mengerti, kami terima dan kami masukkan di dalam roh kami dan dimeteraikan oleh Roh Kudus sendiri. Terima kasih Tuhan. Sekarang di hadapan kami ada roti dan anggur. Tuhan, berkatilah roti dan anggur seperti 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami.
Aku percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percaya sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Mulai sekarang, aku terima tubuh Yesus yang penuh dengan bilur ini. Dan aku percaya penyakit-penyakit yang ada di tubuh kami sudah diambil semuanya. Kegagalan kami, kelemahan kami, duka cita kami juga sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan, kita berkatakan perkataan iman, ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Dan firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepadaku hidup kekal. Hidup kekal adalah hidupnya Yesus sendiri. Di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada penghukuman, tidak ada kemiskinan, tidak dikuasai penyakit-penyakit, tidak dikuasai masalah-masalah. Andai kata ada masalah yang datang, Tuhan berjanji memberikan jalan keluar. Dan kami akan terus memperkatakan perkataan iman kami, yaitu perkataan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya posisi kami sekarang kami ada di dalam hidup kekal. Dan firman-Mu berkata di dalam Galatia 6 ayat 17 bahwa pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Kristus. Milik Kristus ditandai dengan darah-Nya. Itu sebabnya kami percaya, kami melangkah dengan iman kami mengambil darah Yesus dan kami taruh pada tubuh kami, dari kepala sampai ke ujung kaki. Juga organ-organ tubuh kami taruh darah Yesus. Yang punya masalah dengan jantung, oleskan di jantungmu sambil katakan, ada darah Yesus di jantungku. Yang punya masalah dengan ginjal, aku taruh darah Yesus di ginjalku. Ada yang punya masalah dengan pankreas karena diabetes, ambil darah Yesus, oleskan. Aku katakan, ada darah Yesus di pankreasku. Ada yang punya masalah dengan liver, ambil darah Yesus, taruh di livermu. Ada yang punya masalah dengan ambeien. Di dalam Ulangan 28 ayat 27, ambeien itu termasuk kutuk. Termasuk kutuk dan termasuk tumor. Dan semua kutuk dan tumor diselesaikan dengan darah Yesus. Ambil darah Yesus, taruh di ambeianmu. Katakan, ada darah Yesus di ambeianku. Ambeien selesai oleh darah Yesus. Anda punya masalah dengan migrain, vertigo, ambil darah Yesus, taruh di kepalamu sambil katakan, aku taruh darah Yesus di kepalaku. Saraf-sarafnya sudah dibenarkan. Migrain tidak boleh menguasai kepalaku, vertigo nggak boleh menguasai kepalaku. Katakan apa yang telah Yesus kerjakan, membenarkan tubuhmu, yaitu di dalam Roma 5 ayat 9. Kalau Anda percaya, praktekkan. Tuhan, terima kasih anak-anak-Mu sudah mempraktekannya, dan izinkan kami semuanya membuktikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan.
Sekarang Tuhan, kami mau masuk dalam doa syafaat, doa untuk gereja-gereja Tuhan, terutama yang kami gembalakan, yaitu Zoe di Pasadena, Bandung, Zoe di Citra Raya Cikupa, PLC yang ada di Melbourne. Kami mintakan darah Yesus. Tuhan, biarlah breakthrough juga dialami oleh jemaat-jemaat Tuhan di Bandung, di Citra Raya Cikupa, dan di Melbourne. Kami katakan, Tuhan, ini adalah iman kami dan kami percaya, kami setuju apa yang menjadi iman kami diwujudkan dalam hidup kami. Tuhan, itu adalah janji firman-Mu, dan belalah firman-Mu supaya kami boleh melihat perkara-perkara besar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, terima kasih Engkau telah taruh kami di bangsa negara Indonesia, dan kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami, dan pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, untuk 10 tahun ini Pak Jokowi sudah melakukan perkara-perkara besar, dan kami juga terus berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah yang terbaik terjadi dalam bangsa kami. Orang-orang yang korup Tuhan supaya disingkapkan, sehingga mereka tidak dikuasai dan diikat oleh korupsi. Kami juga terus berdoa supaya damai ada di bangsa kami, supaya semua lapisan mengusahakan sama-sama berdamai, menghadirkan damai bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih. Kami juga terus mendukung doa untuk para Menko dan Menteri, juga pemimpin-pemimpin non-departemen. Tuhanku, jauhkan dari korupsi, jauhkanlah dari perbuatan sewenang-wenang. Biarlah beliau-beliau ini ngerti persis mandat yang Tuhan berikan pasti akan dimintai pertanggungan jawabnya. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan mengabulkan setiap doa kami, dan kami setuju untuk diwujudkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai. Bangunlah, angkatlah kedua tanganmu. Tuhan, aku bawa setiap jemaatmu dimanapun mereka berada. Mereka sedang berdiri dan mengangkat tangannya, dan aku memercikkan darah Yesus atas tangan-tangan mereka. Dan aku katakan, tanganmu adalah tangan yang diberkati. Mulai hari ini, apa saja yang kau kerjakan berhasil dan sukses. Dan aku mintakan damai, sejahtera, sukacita, agape, kasihnya Tuhan turun atas mereka. Pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang membimbing mereka, sehingga kehidupan mereka adalah kehidupan yang berhasil, sukses, dan berguna. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.